Nah teman-teman, so far pekerjaan kita pagi ini. Nah ini teman-teman bisa untuk makan siang. Hi, please watch our videos. They're very cool. Hai teman-teman, selamat pagi dari Rural Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah pagi ini saya sudah mempersiapkan diri untuk memotong kayu dari pohon yang roboh beberapa hari yang lalu teman-teman. Yuk temenin kegiatan atau aktivitas pagi saya. Let's go. Kita akan mengambil gergaji mesinnya dulu, sekalian kita mengecek kondisinya teman-teman. Jadi sebelum memulai memotong atau menggergaji kayu, kita pastikan dulu kondisi gergaji mesinnya dalam keadaan baik ya. Terisi oli ataupun kalau belum terisi oli kita isi dulu. Dan kita cek untuk chainnya ya, pastikan sharp atau tajam. Ini garasi kita yang satunya tempat suami menyimpan gergaji mesin. Dikasih oil dulu ya teman-teman. Jadi menggunakan mesin itu kita harus tahu bagaimana cara merawatnya juga teman-teman. Nah teman-teman, kita akan menggergaji pohon atau wood atau kayu ya, kayu yang kapan hari roboh teman-teman. Ini kita sudah siapkan gergaji mesinnya. Nah kita ada 3 gergaji mesin yang tenaga baterai teman-teman. Jadi ini menggunakan baterai ya, tidak usah kita ngepul atau menarik untuk startnya itu teman-teman, yang saya nggak bisa. Yang ini gergaji mesin yang power diesel, apa itu ya, bensin atau diesel, saya nggak paham. Ini harus narik. Yang gede-gede biasanya yang dipakai suami adalah yang ini, yang paling gede teman-teman. Tuh panjangnya, saya nggak tahu panjangnya berapa inches. Ini yang medium, ini yang kecil. Nah kalau saya gergaji mesin yang biasa saya pakai, saya hanya yang pakai yang kecil-kecil ini teman-teman, yang bertenaga baterai. Ya teman-teman, kita langsung saja, let's go.
kayunya. Jadi dua-duanya meranggas ya. Yang dikasih pita-pita putih sama bapaknya itu yang pohon mati. Nah, ini yang ada sainnya sama bapaknya dikasih sain-sain seperti ini. Dan ada jamur teman-teman. Tuh. Jamur. Ini jamur. Ini pohonnya pohon keras teman-teman. Kalau kulitnya mengelupas dan penampakan seperti ini adalah pohon oak, pohon berkayu keras. Saya nggak tahu kenapa masih muda-muda seperti ini pada mati. Keras banget, kadang ini membuat gergaji mesin itu panas gitu teman-teman. Wow teman-teman, lihatlah saya bekerja dengan sangat cepat dan sangat-sangat rajin. Saya suka memvideokan hyperlapse seperti ini, seakan-akan saya bekerja like a magic. Genie, oh genie. Nah teman-teman, so far pekerjaan kita pagi ini baru selesai dengan ranting-rantingnya saja ya. Nanti saat kita sudah membersihkan ranting-rantingnya, baru kita bisa mengakses bagian kayu yang lebih besar teman-teman. Kita lihat saja nanti, kalau saya nggak bisa menghandle dengan little saw, saya akan meminta bantuan suami untuk memotong dengan chainsaw yang lebih besar ya. Nah, kenapa juga saya memotong kayu ini, karena letaknya di tengah jalan teman-teman. Saya butuh akses untuk nanti mengangkut hasil kentang dari kebun bawah sana. Makanya kita akan membuka akses jalan yang terhalangi karena pohon yang roboh ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri, kadang di belakang saya ada dedaunan yang berguguran ya, karena September seperti ini. Di tempat saya ini sudah mulai memasuki musim gugur. Jadi sebentar lagi daun-daun akan meranggas dan mempersiapkan diri untuk memasuki musim dingin teman-teman. Nah, kita lanjutkan saja pekerjaan kita teman-teman sebelum siang ya. Saya belajar dari suami teman-teman, menggunakan segala sesuatu terutama alat-alat seperti ini. Kita jangan hanya asal bisa menggunakan, tetapi harus bisa juga memaintain ya teman-teman, biar alat-alat yang kita pakai itu awet. Jadi biar nggak cepet rusak teman-teman. Contohnya kalau little saw seperti ini, perawatannya juga gampang aja. Misal sebelum kita menggunakan harus mengecek olinya, apa itu teman-teman, oilnya ya. Jadi jangan sampai dibiarkan kering, nanti bisa merusak mesinnya. Ini sebenarnya pekerjaannya orang laki-laki teman-teman, cuman nggak ada salahnya kalau perempuan pun bisa ya. Dan saya bangga pada diri saya sendiri, saya mau belajar. Namanya orang teman-teman, kadang suami nggak selalu sehat ya. Kalau ada sakitnya, kalau kita tahu skill ya, nah istilahnya skill. Kalau kata suami, kalau skill itu adalah sesuatu yang orang lain nggak bisa curi sih. Jadi kita harus menguasai skill katanya. Meskipun pekerjaan cowok, nggak ada salahnya kalau cewek juga bisa mengerjakan ya teman-teman. Nah ini masih
loose ya, kita kencangkan dikit aja. Kita kendorkan dulu, terus kita set dari sini. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu loose. Ini jam ini kenapa nggak tahu. Nah, ini yang perfect teman-teman. Nggak terlalu kencang, nggak terlalu loose, nggak terlalu kendor maksud saya. Yuk kita lanjutkan teman-teman. Ini blade-nya sudah nggak terlalu tajam teman-teman. Saya akan menggunakan chainsaw yang satunya lagi ya, yang masih sharp atau tajam. Nah ini chainsaw yang satunya, saya akan mencoba menggunakan yang ini teman-teman, agar pekerjaan cepat selesai. Ini kalau ada Adel atau Virgil itu bisa bantuin teman-teman, mau bantuin mereka, at least buat ngumpulin kayu-kayunya gini ya. Lumayan banyak juga ini teman-teman kayunya, dari dahan dan ranting saja. Biasanya kayu-kayu kecil seperti ini saya gunakan untuk bahan bakar perapian saat musim gugur teman-teman. Jadi saat temperatur belum begitu dingin-dingin banget, cuman sudah semriwing cas-cas gitu ya, untuk mengusir dingin di waktu pagi saja. Biasanya saat musim gugur paginya dingin, nanti siangnya lumayan anget. Jadi untuk siang kita tidak perlu menyalakan perapian. Beda dengan saat winter, kita harus menyalakan perapian 24 jam non-stop. Makanya begitu winter biasanya kita menggunakan kayu-kayu besar yang sudah di split atau yang sudah dibelah-belah itu, yang lebih tahan lama ya. Wong soge minggir dhisik, wayahe wong duwe angsuran tampil. Sesuk bayar utang, cicilan motor BRI gawe mriyang, kebayang raine wong sing nagih utang. Aku bingung ra ono sing gelem nalangi angsuran. Petik jamurnya dulu ya. Jamur oyster mushroom, enak-enaknya teman-teman. Ini kalau masih kecil-kecil seperti ini, lembut-lembutnya. Dapat jamur. Saya akan goreng teman-teman. Saya akan review rasanya nanti ya. Nah teman-teman, lihat apa yang kita dapatkan pagi ini saat memotongin kayu. Kita dapat jamur tiram emas teman-teman. Oh. Nah
Ini adalah jamur tiram emas. Kita dapat dari kayu yang sedang kita potongin pagi ini. Saya akan masak, kita deep fry, dan saya akan review bagaimana rasanya ya teman-teman. Untuk jamur tiram emas sendiri tidak sembarangan pohon mereka tumbuh ya. Mereka hanya tumbuh di pohon-pohon tertentu, pohon yang berkayu keras seperti pohon oak yang sedang kita potongin ini teman-teman ya. Jadi untuk mengidentifikasi jamur ini mudah saja. Yang pertama adalah tentukan di mana daerah penyebarannya teman-teman, atau native atau khas area di mana mereka banyak ditemui ya. Yang kedua adalah perhatikan inang dari pohon ini, dari jamur ini ya, karena jamur ini nggak hidup dari tanah ya teman-teman. Mereka hidup menumpang di pohon-pohon inangnya seperti ini. Saya kasih lihat, teman-teman, masih gugur teman-teman. Saya kasih lihat satu lagi yang ada di sini, barangkali ada teman-teman. Ini juga itu adalah pohon oak juga yang merangkas tuh, cuman setengah. Nah ini teman-teman, tuh ada juga di sini ya, kita panen juga. Teman-teman, enak-enaknya ini. Teman-teman, jamur tiram kita lumayan dapat banyak, bisa untuk lauk makan siang teman-teman. Apa yang dianugerahkan alam. Ini tadi kayu yang sudah kita potongin, so far dapat lumayan teman-teman ya. Tadi kita nggak bisa mengakses jalan ini dan sekarang sudah lebih baik. Empuk teman-teman, jadinya mudah dipotongin, empuk ya, udah kayak lapuk gitu. Kalau yang masih sehat nggak begini. Nah ini hasil kerja kita pagi ini teman-teman. So far dapatnya segini ya, yang kita potongin sudah bisa mengakses jalan ke Tegalan dan ke ladang kentang. Yang ini saya tinggalkan saja buat bapaknya ya, bukan kapasitas gergaji mesin kecil untuk memotongin kayu-kayu yang lumayan besar ini ya teman-teman. Nanti biar bapaknya memakai gergaji mesin yang gede.
Nah teman-teman, sekarang kayunya sudah siap untuk kita angkut ke tempat penyetokan kayu teman-teman. Nah untuk ranting-ranting kecil seperti ini saya gunakan untuk memantik api teman-teman. Jadi starting to fire ya. Saya akan stok di sini. Dan itu adalah sisa kayu dari tahun kemarin ya, masih banyak banget. Insya Allah cukup untuk musim dingin ini teman-teman. Kayu gede-gede yang dipotongin sama bapaknya, dibelah-belah atau di split ya istilahnya. Alhamdulillah masih banyak. Jadi tahun ini kita nggak ngoyo untuk memotongin kayu untuk perapian teman-teman. Daun-daun yang mulai berguguran teman-teman, tuh banyak banget. Musim gugur teman-teman, musim gugur, daun-daun berguguran. Nah teman-teman, akhirnya selesai juga acara kita memotong kayu dari kemarin, sepagi kemarin ya. Dan pagi ini kita mengumpulkannya, menyetoknya di tempat penyetokan kayu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemani aktivitas saya di sini ya. Ini tentang masa kecil saya ya teman-teman. Dulu saya kecil ikut dengan nenek buyut ya, atau tepatnya tinggal bersama nenek buyut, karena waktu itu almarhum bapak dan ibu berada di Bengkulu atau di Sumatera teman-teman. Saya tinggal dengan nenek buyut dan saya kecil, saya ingat banget setiap pulang sekolah, waktu itu masih SD, saya lari teman-teman. Begitu bel sekolah berbunyi saya lari, saya makan siang, setelah itu segera mengangon atau apa ya, menggembala kambing. Nenek punya 4 kambing waktu itu. Jadi kegiatan saya adalah tukang angon kambing waktu itu teman-teman. Nah sambil mengangon kambing atau menggembala kambing, biasanya saya sambil-sambil dengan mencari rumput ataupun mencari kayu bakar teman-teman. Sekedar membantu apapun yang nenek butuhkan. Ya sebatas bantuan yang diberikan oleh anak kecil saja ya. Rupanya aktivitas maupun rutinitas kebiasaan saya sejak kecil saya bawa sampai sini teman-teman. Kalian bisa melihat dari video-video yang saya coba share dengan teman-teman apa saja aktivitas keseharian yang saya lakukan di sini. Saya masih saja sama seorang pencari kayu bakar. Meskipun tujuannya berbeda sekarang. Kalau dulu tujuannya mencari kayu bakar untuk memasak ya teman-teman. Namanya di kampung zaman dulu belum ada yang namanya LP gas ya.
Jadi kita memakai tungku kayu. Tetapi di sini kita mencari kayu untuk perapian atau penghangat ruangan selama musim dingin tiba, teman-teman. Jadi musim salju di sini bisa sangat dingin ya, minusnya bisa sangat rendah. Jadi kita harus mengantisipasi, teman-teman. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di area hijau seperti ini, plenty woods atau banyak banget kayu yang bisa kita gunakan untuk stok bahan bakar perapian. Jadi kalau ada, kenapa tidak, teman-teman? Bisa menghemat furnace yang berbahan bakar LP gas ya. Nah, itu teman-teman yang barangkali bisa saya share dengan kalian ya, sekilas tentang sejarah kehidupan saya ya, bagaimana saya kecil dan bagaimana saya yang sekarang. Sebenarnya tidak jauh beda, teman-teman, tinggal dimanapun sama aja, yang penting kita tetap bersyukur. Gitu aja, teman-teman. Yuk kita lanjutkan pekerjaan kita mumpung belum panas. Enak, teman-teman, lembut, rasanya enak banget. Mari makan, teman-teman. Ini makanan saya, kalau suami sama anak-anak nggak bakalan mau. Tumis pucuknya juga enak. Jamurnya juga enak. Rasanya kurang lebih sama ya, teman-teman, dengan jamur tiram yang putih itu yang biasa kita jumpai banyak di Indonesia. Tapi ini lebih kenyal sedikit, teman-teman. Jadi karena barangkali liar ya, nggak dibudidayakan, tumbuh alami di alam, jadi lebih enak ya menurut lidah saya. Ini tadi gorengnya harusnya satu-satu, cuman karena jamurnya masih muda banget ya, nah kecil-kecil, jadi saya nggak telaten, saya goreng per rumpun gitu aja. Jadi saya rendam sekitar 1 jam. Saya bersihkan, langsung saya baluri tepung, teman-teman. Jadi sebenarnya suami dari kota membawakan sandwich, nggak tahu beli dari mana itu, bahkan sandwich, cuman saya masih lapar. Kalau nggak makan nasi itu nggak, rasanya gimana gitu ya, teman-teman. Kalau nasi emang setiap hari saya selalu sedia, teman-teman. Punya rice cooker yang kecil itu, cuman saya saja yang makan nasi, kadang anak-anak kalau pas mau ya. Kalau suami nggak makan nasi sama sekali, karena kalau makan nasi konstipasi, teman-teman, nggak bisa ke toilet ya. Enak banget meskipun makan sendirian. Enak banget, teman-teman, meskipun makan sendirian, nggak ada temennya. Suami tidur siang, anak-anak sekolah, jadi saya ya begini. Acaranya banyak anggurnya.
Kadang teman-teman memperhatikan saya selalu sibuk setiap hari. Sebenarnya enggak juga sih. Kadang saya sibuk 1 jam 2 jam gitu. The rest of the day ya nganggur. Kayak banyak kerjaan sebenarnya ya, cuman 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam paling banyak itu teman-teman beraktivitas setiap harinya. Selebihnya ya seperti ini aja. Daun pucuk atau daun labu kuning seperti ini di Asian Store juga ada dijual teman-teman, tapi harganya lumayan mahal, $7 $8 itu menurut saya mahal untuk ukuran sayur mayur ya. Untuk standar harga sayur mayur itu ya lumayan mahal. Jadi saya tanam sendiri di kebun. Ada beberapa baru berbuah teman-teman, pumpkin saya, padahal sudah memasuki musim gugur. Kayaknya memang kacang kalau suami itu katanya suaminya apa itu jamur dimakan katanya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini. Terima kasih sudah menemani aktivitas saya dari kemarin pagi sampai siang ini ya, dan juga menemani saya dalam nge-review rasa dan tekstur dari golden oyster mushroom atau jamur tiram emas. Semoga apa yang saya share dari Aywa bisa menghibur sekaligus menambah wawasan, terutama bagi teman-teman yang berdomisili di benua berbeda. Terima kasih sudah menemani. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.